Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Saudara, satu hal yang membuat bangsa Israel selalu diberkati Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan, adalah bangsa Israel tidak melupakan betapa besarnya kasih Tuhan yang pernah mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka tetap memuliakan Tuhan akan hal itu. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita lebih dulu melihat cuplikan video yang berikut. Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana orang-orang Yahudi bersukacita, bergembira dalam memperingati hari-hari besar mereka, dan juga sebuah kejadian-kejadian di masa lalu. Seringkali itu mereka membuatnya dalam sebuah tradisi, teman-teman sekalian. Dan kali ini mereka merayakan tradisi api unggun, untuk memperingati bagaimana kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kita sudah tahu juga bahwa Allah sangat mengasihi mereka, di mana pernah mereka itu disertai oleh Tuhan di siang hari itu melalui tiang awan, dan di malam hari itu melalui tiang api. Dan teman sekalian, perayaan-perayaan orang Yahudi itu sangat luar biasa sekali, karena identik dengan puji-pujian, nyanyian di hadapan Tuhan, dan juga tentu saja peribadatan, penghormatan terhadap Tuhan. Oleh karenanya, mari kita langsung saja simak video yang ada berikut ini. Api unggun pada Allah Yahudi. Saudara, tahukah Anda jika orang Yahudi Ortodoks merayakan Lag BaOmer dengan ritual unik, yakni menyalakan api unggun. Di tembok ratapan, api dinyalakan dalam sebuah wadah logam besar pada malam Lag BaOmer yang tahun 2023 ini jatuh pada Senin petang 8 Mei. Di Bnei Brak, Israel, yang menjadi pusat komunitas Yahudi Ortodoks, api unggun juga dinyalakan. Komunitas Yahudi Ortodoks di seluruh dunia akan merayakan Lag BaOmer seperti di Kiryat Joel di negara bagian New York, Amerika Serikat. Video yang Anda lihat ini adalah suasana Lag BaOmer di Istanbul, Turki. Lag BaOmer jatuh pada hari ke-33 dari 49 hari yang dihitung sejak Hari Raya Paskah hingga Hari Raya Shavuot atau hari pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Lag BaOmer ini tidak ada rujukannya dalam Alkitab Yahudi, melainkan hanya ditulis oleh sejarawan Yahudi Josephus. Tradisi Lag BaOmer dimulai pada tahun 66 Masehi saat melawan Romawi. Rabbi Simon Bar Yochai harus bersembunyi dalam gua selama 12 tahun demi menghindari Romawi. Selama di gua itulah Rabbi Simon Bar Yochai menulis kitab Zohar. Saudara, Rabbi Simon Bar Yochai wafat saat Lag BaOmer. Karena itu ribuan pengikutnya akan bersiara di makamnya di Gunung Meron, Sefat, Israel. Api unggun dinyalakan untuk menghormati Rabbi Simon Bar Yochai. Why? Lag BaOmer is a Jewish holiday where we light bonfires, play music, dance, sing, and celebrate. Among a few other themes, we celebrate Rav Shimon Bar Yochai and his teachings. So why are we celebrating Rav Shimon Bar Yochai, and why do we light bonfires? A significant theme of Rav Shimon Bar Yochai's teachings in the Zohar is that Hashem is madly in love with us. If only we fully comprehended how much God loves us,
We would spend every single day trying to get closer to him. As it's stated in the Zohar, Rabbi Yehuda said, if people knew how much the Holy Blessed One loves Israel, they would roar like a lion and run after him. So now we know we're celebrating the great revelations of Rav Shimon Bar Yochai. But what's up with the bonfires? Hashem's love for us is described in Shir Hashirim as follows. For love is fierce as death. Its darts are darts of fire, a blazing flame. Hashem's love for us is described using imagery of flames and fire. We light fires on Lag BaOmer to show our love for Hashem, and we dance and sing around those fires to celebrate the teachings of Rav Shimon Bar Yochai that reveal to us that despite the distance that we may feel sometimes. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang dipesankan di video tadi. Dijelaskan bahwa bangsa Israel senantiasa merayakan hari-hari besar mereka, ya, misalnya hari raya Pondok Daun dan hari raya besar lainnya, yang mana perayaan ini mengingatkan mereka betapa besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, dan kasih Tuhan yang pernah mereka alami sejak dalam perjanjian lama. Mereka tidak pernah melupakannya. Mereka terus mengingat hal itu dan mereka terus memuliakan Tuhan tentang hal itu. Sehingga sampai hari ini mereka tetap merayakan setiap hari besar dalam perayaan mereka sebagai wujud bahwa mereka memuliakan Tuhan tentang hal itu. Saudara dalam Tuhan, saya katakan bahwa inilah salah satu yang membuat bangsa Israel senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, inilah yang membuat bangsa Israel senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita melihat saat ini, bangsa Israel merupakan salah satu bangsa yang luar biasa, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat dalam ekonomi, politik, bisnis, dan yang lainnya. Ya, saudara dalam Tuhan, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan senantiasa menepati janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yang mana Tuhan menjanjikan bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat, dan menjadi bangsa yang hebat, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi ini merupakan janji Tuhan dan bukti daripada janji Tuhan kepada bangsa Israel. Hal luar biasanya, bangsa Israel tidak pernah melupakan Tuhan, tidak pernah melupakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka sejak zaman purbakala atau sejak zaman Alkitab. Mereka tetap mengingat hal itu. Mereka merayakan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Mereka tetap merayakan bagaimana Yerusalem dibangun, bagaimana Bait Allah dibangun. Mereka merayakan bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi, itu salah satu bukti bagi kita bahwa bangsa Israel tidak pernah melupakan Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, orang yang tidak pernah melupakan cinta kasih Tuhan, dialah orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, saudara dalam Tuhan, apa hikmat yang boleh kita ambil dari video tadi? Kalau kita hari-hari ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Ingatlah bahwa apapun yang kita miliki saat ini bersumber daripada Tuhan. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang di luar sana ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia lupa sumber daripada berkat itu. Tapi di kesempatan ini, melalui video tadi, kita diingatkan supaya kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Supaya kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam segala apapun. Dalam segala keadaan kehidupan kita. Karena kenapa? Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita anugerah daripada Tuhan. Cinta kasih daripada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, terlebih kalau kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu pengorbanan yang paling besar dan terbesar di sepanjang sejarah. Jadi mari kita tetap mengingat hal itu, dan mari kita tetap memuliakan Tuhan
akan hal itu. Saudara, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita.